Suryo, kenapa pingin mendowngrade Pak Jokowi? Apa alasannya? Anda dapat apa? Nggak usah di-downgrade aja, itu downgrade sendiri. Ya. Jadi nggak usah di-downgrade. Tadi kata soal pembangunan. Pembangunan apa? Rakyat dapat apa dengan utangan, dengan tol yang mahal itu? Nggak dapat apa-apa. Jadi itu pun masih dipertanyakan ya, klaim-klaim soal itu. Dan kita nggak usah mengklaim lah, tol itu miliknya tol Jokowi atau apa. Tol itu tol milik Indonesia. Dulu zaman Pak Harto, kemudian diteruskan juga oleh Bu Mega, oleh Pak Habibie, Gus Dur, ada Pak SBY. Kita nggak usah ngeklaim juga, oh itu tol Kelok 9 itu tolnya Pak SBY, tol Suramadu itu tolnya. Nggak usah. Ya itu tol presiden-presiden kita. Ya gitu pembangunan. Jadi artinya nggak usah diklaim kayak gitu. Jelas malah sekarang utang kita banyak. Nah sekarang kalau soal mendowngrade, nggak usah di-downgrade ya. Orang sudah tahu sendiri sekarang, oh dulu itu cuma pencitraan kayak gitu isinya. Oh ternyata itu utangannya tambah besar. Dan sekarang ya yang terjadi dengan adanya kasus ijazah ini, ya jelas kalau ada orang tidak jujur dari awal, ya itu akan kelihatan. Kalau jujur kayak Obama, dengan mudahnya Obama dipertanyakan Pak bersertifikatnya langsung tunjukin. Sampai sekarang orang Indonesia siapa contohnya? Muhammad Hatta, itu adalah buku kami, ya ada dalam buku Jokowi White Paper. Sampai dengan sekarang ijazah Bung Hatta itu masih replikanya ditampilkan di University of Erasmus yang ada di Rotterdam. Bangga Mbak kita, wah pres kita dulu pernah. Ini mana ada? UGM pun nggak bangga dengan Jokowi, nggak ada peninggalan Jokowi itu di UGM. Pak Sarjito ada, ya Pak Darsono ada. Pak Darsono itu Institut Teknik Pertama Pak Sarjito itu rektor yang sekarang jadi nama rumah sakit. Banyak gitu, Pak Herman Yohanes ada. Gitu. Jadi sekarang kan kelihatan kan, kalau itu nggak jujur dari awal, udah kelihatan. Gampang kok Mbak. Kenapa dari awal tidak diperlihatkan? Begitu diperlihatkan, selesai. Dengan podcast itu Anda, menurut Anda UGM buang bodi apa ngebelain Pak Jokowi? Malah konyol, ya. Satu, buang bodi. Kedua, tidak konsisten. Awalnya dekan Fakultas Kehutanan nunjukin, sekarang kemarin malah bilang kami nggak pernah punya lagi. Aneh gitu. Padahal dengan podcast itu justru akan kelihatan, Mbak, bahwa UGM tidak memahami yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 2008. Sedih saya gitu. Selaku perancang dan pembuat undang-undang itu bersama teman-teman yang lain. Aduh, ini kampus saya kok malah nggak main. Dulu benar. Dia tahu yang mana hak publik, yang mana hak private. Tapi sekarang malah dicampur adukan semuanya private. Dan semua sekolah. Kenapa itu alasannya? Menurut Anda? Ya, ada yang ditutup-tutupi, ada yang tidak transparan, ada yang tidak ingin kepalsuannya terbongkar. Udah jelas kalau